Halo semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal buat kalian semua. Buat kalian yang udah berkali-kali nonton video aku, teman-teman onlineku, thank you udah hadir lagi di video kali ini. Dan hari ini adalah video yang udah banyak kalian request, sudah kalian tunggu-tunggu juga, yaitu sedikit melenceng dari tentang video yang biasa aku bahas, yaitu tentang minimalism. Tapi hari ini aku mau bahas tentang YouTube, yaitu lebih spesifiknya adalah perjalanan YouTube aku. Jadi ini disclaimer dulu bahwa apa yang akan aku sharingkan di sini itu lebih ke arah kayak perjalanan pribadi aku gitu ya, walaupun kayak mungkin akan berbeda di setiap channel, tapi ini seenggaknya yang aku alamin. Dan juga ini aku nggak ngomongin tentang technical issues dan lain-lain, tapi ini lebih ke arah cuman sekedar aku cerita alasannya atau gimana aku memulai channel YouTube aku. Nah nanti kita lihat kalau misalnya dari video ini kalian suka dan mau tahu lebih banyak, mungkin lebih technical, mungkin kita bisa bikin video-video selanjutnya tentang YouTube. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi yang pertama itu menurut aku adalah tentuin why-nya dulu, atau alasan kenapa kita buat channel. Karena aku sendiri bukan orang yang buat channel untuk kayak coba-coba gitu ya, kayak misalnya ya udah deh upload aja kegiatan sehari-hari atau cara nggak sengaja. Enggak, aku itu emang niat buat channel YouTube. Jadi alasannya itu kalau buat aku yang pertama ya untuk sebagai side job. Nah artinya side job itu kan kerjaan, artinya adalah harus menghasilkan uang. Jadi memang dari awal aku buat channel ini adalah untuk side job aku gitu ya. Jadi untuk nambah pemasukan dan juga untuk nambah kesibukan, karena kan aku juga kerja dari rumah, dan kalau weekend karena aku gerejanya online, jadi sekarang punya waktu lebih banyak sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya aku cari-cari kesibukan juga dengan bikin video-video YouTube ini. Nah terus yang kedua juga alasannya adalah aku mencari side job yang fleksibel dan cocok untuk aku. Sebagai content creator itu kan waktunya fleksibel ya, kayak kita bisa ngerjainnya itu sesuai dengan ya waktu kita gitu. Pertama ini nggak mengganggu waktu kerja aku yang reguler. Terus ini bisa aku kerjain sesuai mood gitu ya. Ini itu cocok sama kepribadian aku. Kayak misalnya sebenarnya tuh aku malu kalau depan orang banyak. Tapi karena aku malu depan orang banyak, nah kalau ini kan aku cuman ngomong di depan kamera. Bahkan sampai sekarang tuh ya, aku kalau rekam video itu aku sendirian di kamar dan aku suruh suamiku itu keluar. Karena aku tuh sebenarnya malu kalau misalnya saat aku rekaman video aku tuh diliatin sama orang gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kayak kalian bilang, aduh kak tapi aku tuh orangnya malu, aduh tapi aku tuh orangnya gak berani ngomong depan kamera, justru ini tuh cocok buat orang yang pemalu. Karena kalian itu gak ada yang liatin, kalian itu cuma harus membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera doang. Sama aja kayak kalau kalian misalnya buat IG story kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah, tadi kan aku bilang aku melakukan ini untuk side jobs ya. Jadi tips aku yang kedua adalah take your YouTube channel seriously gitu ya. Jadi aku nggak main-main di channel aku ini. Makanya tadi kan aku bilang aku bukan cuma ngupload video kayak sekedar iseng, ya udah deh mau upload video jadi syukur, ada subscribernya syukur, ada yang nonton syukur, ya udah kalau nggak ada ya udah. Enggak, aku nggak kayak gitu ya. It's no. Jadi aku dari awal emang melakukan ini secara serius, dan karena aku serius aku belajar dulu. Jadi intinya adalah aku nggak main-main saat aku buat channel YouTube ini. Makanya mungkin lebih seru nanti saat kita cerita tentang yang teknikalnya ya. Jadi gimana aku menyusun strategi dan melakukan hal-hal yang bisa membantu, yang menurut aku ya kayaknya bekerja dalam channel aku dan membuat channel aku grow atau tumbuh dengan ya menurut aku cukup cepet gitu ya. Intinya adalah aku nggak bikin channel ini secara main-main. Dari awal aku udah tahu aku mau ngomongin apa, aku udah tahu aku gimana cara ngembanginnya, aku tahu gimana cara memperbaiki, dan aku mau terus belajar. Intinya kayak gitu. Tapi ya aku take it seriously from the day one. Jadi sebelum aku upload video, sebelum aku punya channel, aku udah belajar dulu. Itu intinya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu bahwa kayak kalian tuh cuma sekedar udah bikin aja dulu, upload aja dulu. Kalau aku enggak. Aku itu belajar dulu dari YouTube, dari blog, dari internet, dari mana-mana. Aku belajar dulu gimana cara bikin video YouTube, gimana caranya bikin konten di YouTube, gimana caranya baca analitik dan pakai analitik. Pelajarin dulu semuanya. Setelah aku merasa aku udah cukup tahu, aku sih belum tahu banget ya, tapi setelah ada
ada pengetahuan, baru aku bikin channel YouTube aku sendiri. Nah, ini berhubungan dengan tips aku yang ketiga, yaitu ya belajar dulu gitu. Sebelum aku punya channel ini, aku itu udah belajar semuanya, mulai dari cara bikin kontennya, cara ngerekam video, cara untuk upload, dan yang penting adalah cara untuk memakai analitik. Kalau misalnya kalian baru buka channel atau baru punya channel di YouTube, kalian mungkin tahu tentang YouTube Studio. Kalau misalnya kalian nggak tahu, YouTube Studio itu adalah back end atau apa ya, tempat kerja kita sebagai content creator. Jadi di situ adalah ya tempat kita tahu segala sesuatunya gitu. Makanya aku bilang, gimana kalian mau tahu tentang channel kalian kalau kalian nggak ngerti cara baca analitiknya? Sebenarnya tuh kayaknya bukan kita nggak bisa sih, tapi mungkin lebih baik kita itu yang males. Aku sebenarnya senang baca dan aku senang belajar, jadi aku banyak cari-cari tahu tentang si YouTube analitik itu. Karena dengan mempelajari YouTube analitik itu kita tahu apa yang salah, apa yang kurang, dan kita tahu gimana cara membenarkannya atau gimana cara ngembanginnya gitu. Mana video kita yang bagus, mana video kita yang kurang, gimana cara ngembanginnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya YouTube udah jelasin dari YouTube analitik. Cuman mungkin kitanya aja yang males cari tahu dan males baca. Makanya saran aku, kalau misalnya kalian belum punya channel dan kepikiran mau buat channel YouTube, kalian belajar dulu. Kalian cari tahu dulu tentang gimana sih bikin YouTube channel yang berkembang gitu loh. Dan buat kalian yang udah punya channel juga, jangan menyerah juga gitu loh. Coba pelajarin lagi dan kembangin lagi. Next, yang keempat adalah start now. Jadi selalu harus mulai. Tapi ya tadi aku bilang ya, makanya yang ketiga itu adalah belajar dulu, baru kita mulai. Karena kalau kalian terus-terusan belajar dan nggak mulai, itu sama aja kita belajar tapi nggak praktek. Itu ilmunya nggak akan kepake. Kenapa harus mulai sekarang? Kan harus mulai secepat mungkin setelah kalian belajar. Karena apa? Oh my god, kalau aku inget kayak video pertamaku, makanya aku nggak hapus video pertamaku di YouTube, aku tetap upload supaya itu tuh tetap ngingetin aku gimana rasanya dan pengalaman pertama kali bikin video untuk channel YouTube aku. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek video aku pertama di YouTube. Itu video yang super duper memalukan sebenarnya, tapi itu punya nilai emosional yang cukup penting buat aku gitu ya. Jadi itu ngajarin aku gimana ternyata nggak segampang itu. Kayak kita pikir, udahlah cuma ngomong di depan kamera doang kok, apa sih susahnya? No, nggak segampang itu. Aku mesti belajar cara ngerekam video pakai handphone. Aku mesti tahu tuh gimana cara naruh handphonenya, posisinya di mana, fokusnya. Belum lagi paling parah itu masalah suara. Jadi suara itu menurut aku punya nilai yang lebih besar daripada video. Jadi kayaknya tuh orang-orang ya bisa lebih nerima video yang kurang, bukan jelek ya, tapi misalnya nih gambarnya tuh ya enggak yang bokeh-bokeh atau enggak yang pakai kamera high quality dan lain sebagainya. Tapi kalau suaranya jelek, suaranya nggak jelas, itu orang lebih banyak komplain daripada video gitu ya. Jadi aduh, bener-bener kalau aku ingat video pertama aku itu ya, kalau aku tonton lagi kayak ya ampun, itu malu banget dan kocak banget. Kayak gimana aku ternyata nggak segampang itu. Makanya kayak kalau misalnya kalian belum mulai, coba ngerekam diri kalian dulu di depan kamera, ngomong di depan kamera. Gimana kalian itu ngelihat kamera, ya harus ngeliat ke kamera, bukan ngelihat ke layar. Karena kalau kalian tempatin diri kalian sebagai penonton ya, kalau misalnya aku nih jadi penonton, aku mau dengerin orang yang ngomong sama aku tatap-tatapan dong. Kayak aku nggak mau dong ngomong sama orang yang kayak, oh iya jadi gini lah, aku nggak dilihat. Itu kayak kita tuh nggak ngobrol. Tapi kalau kita lihat-lihatan ke mata, yang artinya aku sebagai si pembuat video itu ngelihat bener-bener ke kamera, artinya itu ada koneksi gitu loh. Nah itu tuh nggak bisa terjadi kayak langsung pas kita rekam video langsung bisa jadi kayak gitu, enggak. Bahkan sampai sekarang juga aku masih belajar, terutama dalam hal videografinya ini, gimana cara edit videonya supaya lebih bagus, lebih estetik. Terus abis itu juga untuk suara terutama, ya sekarang sih aku rasa udah jauh lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya. Tapi intinya ya harus mulai, karena kalau enggak kita nggak akan tahu tuh di mana kekurangannya dan di mana kita bisa ningkatin. Kayak misalnya, oh ternyata kalau kita ngomong kita masih sering lihat ke arah layar bukan ke arah kamera. Atau misalnya, oh ternyata kalau kita ngomong itu suara kita kenceng sih, tapi artikulasi mulut kita tuh nggak bagus. Jadi kayak suara kenceng tapi nggak bisa didengar orang dengan jelas, kita tuh ngomong apa sih. Atau misalnya kita kurang senyum, kan gak enak juga ya. Kayak makasih ya kalian semua udah datang di udah nonton video. Makasih ya kalian semua udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol like-nya dan share. Siapa yang mau share kalau kita ngomong kayak gitu ya. Jadi menurut aku mulai ya. Tips aku yang selanjutnya yang kelima adalah
komitmen. Jadi komitmen ini penting banget buat kalian yang mau serius untuk bikin konten di YouTube. Jadi balik lagi ya ke why-nya. Kalau misalnya why kalian itu emang cuman mau buat dokumentari doang, mau cuman buat upload untuk nge-save perjalanan liburan kalian ngabisin waktu sama keluarga dan lain-lain, ya ini nggak masalah sih. Kalian mau upload, syukur, enggak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang mau serius di sini, komitmen itu adalah kunci. Tanpa komitmen, aku bisa bilang 90% nggak akan jadi, atau mungkin akan butuh waktu lama banget. Karena dengan komitmen aja itu butuh waktu dan butuh sedikit little bit of luck itu supaya channel kita itu bisa berkembang. Ibaratnya kita itu harus ada di good side-nya atau ada di sisi baiknya dari si YouTube algoritma. Dan itu nggak ada yang tahu gimana caranya supaya kita bisa berteman baik sama si algoritma dari si YouTube. Jadi komitmen ini penting banget gitu ya. Ibaratnya kayak kalau misalnya kalian tuh PDKT sama orang, gimana sih perasaan kalian kalau misalnya PDKT datangnya itu cuman sebulan sekali, ngechatnya cuman seminggu sekali? Kira-kira kalian bakal suka nggak sih? Itu kan susah ya. Nah beda sama orang yang mungkin ngechatnya sehari 4 kali, ngechatnya itu sehari rutin pagi siang malam, terus ngajak kalian jalan tiap weekend. Pasti kan ya perasaannya beda lah ya kayak gitu. Nah ini juga sama gitu loh. Nah kebanyakan dari YouTuber pemula itu termasuk aku, kita itu panas di awal doang. Yang artinya apa? Di awal kita bener-bener kayak niat super duper banget niat bikin video. Kita bisa ngerekam video seminggu sampai 5 kali. Kita bisa punya dalam 1 minggu itu 10 video terus kita upload. Nah itu salah banget ya. Jadi lebih baik ya kalian itu kalau misalnya kalian punya video 5 dalam 1 minggu ya, jadi dalam 1 hari misalnya kalian syuting video 5 video, mending kalian cicil uploadnya. Jadi jangan langsung diupload untuk 1 minggu, tapi lebih baik kalian jadiin itu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Yang penting adalah konsisten. Karena kalau misalnya kalian upload di minggu pertama, misalnya kalian upload 5 video, di minggu kedua kalian upload 4 video, di minggu ketiga kalian upload 3 video, di minggu keempat kalian upload 1 video, bulan depannya kalian cuma ngupload 1 video 1 bulan. No, itu salah banget dan itu sangat sulit untuk berkembang. Apalagi kalau channel kalian tuh channel pemula, channel yang udah berkembang aja ya, channel yang misalnya udah punya puluhan ribu subscriber, terus mereka cuman upload video 1 kali sebulan, itu grow-nya itu kelihatan banget nggak ada standar. Mungkin dia cuman ya nggak ada pertumbuhannya, nggak bisa ya nggak ada pertumbuhannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian channel pemula dan kalian mau serius, kalian harus komitmen. Lebih baik ya kayak aku ya misalnya, aku rasa lebih baik aku cuman ngupload video 1 kali seminggu, tapi aku pasti upload video dalam 1 minggu daripada aku muluk-muluk kayak mau 1 minggu 3 video tapi gak jelas kapan nguploadnya, terus kadang gak ngupload juga. Mending aku komitmen aja 1 minggu 1 video. Atau kalau misalnya aku lagi punya banyak waktu dan lagi banyak ide, aku bisa kasih 2 video dalam 1 minggu, tapi seenggaknya seminimal-minimalnya aku udah komitmen dan udah berjanji bahwa aku akan upload 1 video 1 minggu. Nah itu penting banget untuk channel kalian itu bisa berkembang. Jadi ingat gitu ya, jangan putus asa. Nah ini adalah yang ke-6, yang terakhir tips aku untuk perjalanan YouTube. Tips aku untuk kalian yang baru mau memulai channel YouTube ya jangan nyerah gitu ya. Jangankan yang baru mau mulai gitu, maksudnya aku pun kayak sekarang ini aku bisa bilang channelku berkembang cukup cepat sih kalau aku lihat dibanding dengan channel-channel lain. Tapi bukan artinya channelku itu nggak pernah turun dan lain sebagainya. Channelku itu pernah sampai gini, channelku itu pernah super naik yang aku nggak tahu gimana caranya, tapi terus habis itu turun. Jadi sekarang grafik aku kayak ada gunungnya sendiri kayak gitu. Apa itu nggak bikin aku lemes lah? Apa itu nggak bikin aku bertanya-tanya? Ya bertanya-tanya, tapi aku udah coba berbagai cara, tapi emang itu nggak bisa ketebak. Itu kayaknya emang pas lagi si YouTube algoritma nge-hit 1 video aku, yaitu adalah video yang things I only own one. Nah tapi kalau misalnya kalian lihat dari grafik aku punya sisi yang turun kayak gini. Ini udah standar ya, kayak di sini tuh kalian bisa lihat bahwa grafiknya kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat ada spike di sini, ini adalah saat dimana aku upload video. Jadi pasti dia ada runcingnya, itu saat aku upload. Kalau kita lihat sini, ini kan terus kayak gini ya, naik, terus ada ini turun. Terus aku udah lemes banget sampai aku udah ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, mungkin ini kayaknya nggak bisa dimonetisasi. Dan ini waktu sebelum channel aku dimonetisasi ya. Terus tiba-tiba sampai akhirnya pas aku lihat 1 hari videoku yang things I only own one ini langsung naik dan bikin
grafik yang super tinggi kayak gini. Setelah itu nggak segampang itu, nggak langsung kayak kita udah langsung kita punya plateau yang baru atau garis yang baru. Jadi turun lagi, dan aku sekarang punya plateau yang baru. Tapi intinya adalah jangan menyerah, karena setiap abis naik dan turun itu kayak punya satu plateau yang baru. Kayak misalnya sebelumnya aku platonya di sini, garis standar ya, garis standarku di sini. Nah sekarang aku punya garis standar tuh di sini, yang artinya sudah naik. Nah grafik pertumbuhan yang sehat itu adalah kayak gini gitu. Kita harus punya satu garis standar yang baru gitu loh. Sebelumnya misalnya di 1, sekarang standar kita di 2. Nah kayak gitu. Itu bisa terjadi kalau dengan adanya komitmen dan tidak putus asa. Jadi kebanyakan mungkin saat kita ngelihat kayak grafik kita turun, atau misalnya kita ngelihat di YouTube studio kita itu banyak panah merah ke bawah semua, itu pasti akan bikin kita tuh down. Terutama baru 1-2 bulan pertama itu bener-bener kayak mengganggu banget sih. Kayak itu kayak ngerasa kayak nggak deh, kayak ini bukan jalan gue deh. Tapi jangan menyerah. Kalau misalnya emang kalian mau serius di content creator ini, terus lakuin aja. Maka kayak aku sekarang tahu di pikiranku, udah oke, mungkin videoku sekarang belum ada yang heboh yang video Things I Only On One itu, tapi seenggaknya aku tetap berkomitmen untuk upload at least 1 video a week, dan itu menjaga aku untuk tetap ada di dalam permainan YouTube algoritma ini. Dan kayaknya itu yang bikin aku bisa dimonetisasi dalam waktu 3 bulan. Makanya aku bilang aku itu termasuk cepat. Jadi channel YouTube aku termasuk punya pertumbuhan yang ya cukup cepat menurut aku, karena aku bisa dimonetisasi dalam waktu 3 bulan. Dimana kalau kalian tahu mungkin untuk dimonetisasi itu ada standarnya gitu ya, ada angka yang harus kita capai, yaitu 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, dimana aku bisa mencapai itu dalam waktu 3 bulan. Nah jadi itu perjalanan YouTube aku sampai sekarang. Aku nggak bahas di sini tentang yang teknikal-teknikalnya karena aku belum tahu kalian bakal suka apa enggak. Makanya kalau misalnya kalian mau tahu yang lebih sedikit detail ke arah technical issues-nya, kayak kita akan ngomongin lebih banyak dari sisi YouTube Studio. Jadi kayak misalnya kakak tuh beli subscriber nggak sih, kakak tuh tulis di komen subs for subs nggak sih, kayak kakak tuh tulis di komen nggak sih, kayak misalnya mampir dong ke channel aku YouTuber pemula. Nah yang masalah teknikalnya kayak gitu. Terus untuk kayak baca YouTube analitiknya, kalau misalnya kalian mau tahu, kasih di kolom komentar bawah supaya aku juga bisa lebih semangat untuk bikin video tentang YouTube. Karena sebenarnya aku senang banget bahas tentang YouTube ini, karena kayak aku pengen aja gitu orang-orang juga punya channel YouTube dan kayak sama-sama berkreativitas dan bisa dapat uang. Jujur aku udah terima uang AdSense pertama aku bulan lalu gitu ya, dan aku senang banget. Nggak gede tapi ya lumayan lah, namanya juga side job ya. Untuk hitungan side job ya ini cukup untuk nambah uang jajan. Jadi menurut aku ini adalah satu peluang yang bisa kita coba lah seenggaknya. Jadi makanya tinggalin di kolom komentar bawah kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang cerita YouTube aku ini. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita menuju ke 10.000 subscriber. Terusnya jangan lupa juga kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih tombol like kalian, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian juga. Terus jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya aku upload video yang baru. Dan kalau misalnya kalian mau, kalian bisa follow aku di Instagram @devimelisa. Buat kalian yang mungkin mau berteman lebih jauh dan ngobrol-ngobrol sama aku lebih banyak lagi. Tuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.